siswa. Jadi itu. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan berarti nanti Anda menggunakan itu kalau Anda ingin tadi yang web ya. Apa ada web? Web atau apa? Maksudnya web? Yes, kayak web pembelajaran, kayak blog seperti itu, Prof. Oh, menggunakan blog itu ya. Sudah nggak begitu tertarik kalau blog. Ya, Anda misalnya saja, ini kalau mood pembelajarannya itu ingin luring atau daring? Luring, Prof. Yang luring masa pakai blog? Ya. Coba Anda kenal live worksheet nggak? Apa-apa seperti itu loh, Mbak? Worksheet seperti itu, Prof. Ya, jadi live worksheet apa-apa gitu aja. Jadi nanti pembelajaran etnostem ya bermedia berbantuan worksheet itu live worksheet gitu ya. Ya. Materi kimianya apa untuk membekali misalnya live worksheet misalnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, literasi gitu ya Mbak ya. Oke, Prof, siap. Aku tahu nggak live worksheet apa itu tahu tuh? Worksheet itu apa? Lembar yang model sekarang namanya live worksheet kayak itu ya. Ada yang kenal? Itu kurang lebih seperti lembar kerja, Prof. Ya, tapi berbantuan digital. Program. Jadi nanti hasilnya di situ. Nah, kalau Anda suka enggak yang namanya virtual reality? Medianya apa Anda diajar Pak Kasmi media pembelajaran apa waktu itu? Mungkin bisa diterangkan apa yang diajarkan Prof Pak Kasmi? Kalau saya itu media pembelajarannya di Ampuh Pak Harjito, Prof. Jadi kalau Pak Harjito itu kemarin satu semester itu membuat media pembelajarannya itu kalorimeter berbasis IoT. Nah, pakai sensor audio ya? Audio apa tuh? Arduino, Prof. Yes. Ya. Kalau Anda mengembangkan itu bisa nggak? Sebenarnya sepertinya di luar jangkauan saya sih, Prof. Soalnya itu tuh fokusnya ke malah seperti teknik informatika tuh, Prof, ngoding-ngoding. Oh gitu. Ya sudah. Ya kalau begitu tentang live worksheet ya, coba Anda cari di situ di internet ada live worksheet apa namanya ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi pengembangan pembelajaran pendekatan etnostem berbantuan live worksheets ya. Materinya kimia apa untuk membekali misalnya aja literasi digital atau literasi kimia. Nah, Anda dari mana? Etnonya nanti apa kira-kira? Itu sebenarnya juga masih bingung ya, Prof. Tapi tadi kan saya baca kayak referensi salah satu itu dia itu fokusnya kayak itu, Prof. Apa sih? Kamu dari mana dulu? Gerobokan, Prof. Gerobokan, misalnya saja Anda gerobokan itu ada makanan lokal apa? Makanan lokalnya itu sih, Prof. Apa ya namanya, lupa, Prof. Kalau misal kayak Gebuk itu, beduk. Ya, itu ada. Nah, jadi nanti beduk itu kalau ditinjau dari kimia kan bisa untuk materinya perubahan zat misalnya atau apa kira-kira beduk itu atau molekul atau ikatan kimia misalnya gitu. Nah, itu kalau Anda beduk garam kan itu kan? Nggih, Prof. Nah, coba Anda pengen itu. Jadi beduk nanti sainsnya apa, teknologinya apa? Sainsnya apa itu garam. Teknologi bagaimana pembuatan garam atau bagaimana proses pembuatan garam tradisional di sana. Itu namanya etnoteknologi. Engineering bagaimana masyarakat di sana untuk menghasilkan garam yang bagus atau memproduksi garam yang
bagus. Matematika mungkin Anda tanyakan tentang reaksi-reaksi, persamaan reaksi, tentang proses reaksi netralisasi atau reaksi hidrolisis misalnya gitu loh Mbak. Oh, iya. Ya, jadi itu nanti bisa etno STEM tentang tadi garam duduk ya, di tempat Anda gerobokan. Oke, yang lain? Oke, siap. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Dewi apa Dewi? Oke, Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin nantinya itu saya akan membuat rancangan untuk pembelajaran kimia. Dia itu kayak meneliti pewarna alami batik yang akan diintegrasikan dengan kearifan lokal batik. Mungkin kalau yang di dekat-dekat sini itu Pekalongan sih, Prof. Lalu untuk materi. Ya bagus lah. Batik. Ya, berarti Anda kalau batik nanti pakai etno SSI ya Mbak? Baik, Prof. Tapi untuk SSI-nya itu integrasinya gimana ya, Prof? Saya kurang. Nah, jadi nanti Anda belajar dulu apa itu SSI. Kemarin sudah saya berikan ya. Nah, jadi nanti gini, batik itu kan ada dua hal. Yang pertama, batik ada kok. Anda cari HH positif terkait batik. Oh, batik budaya nasional. Batik memunculkan income per kapita. Batik bisa berkaitan dengan mengandung konsep-konsep ilmiah, gitu kan? Iya. Batik misalnya saja apa kira-kira yang ada di sana sebagai materi atau sumber pembelajaran. Hal yang positif Anda tulis dulu. Okay. Nah, kemudian Anda lihat batik. Batik itu kira-kira apa hal yang menjadi isu masyarakat? Oh, batik menimbulkan bau. Ya kan? Iya. Mungkin dari batik, pewarnanya itu, Prof. Batik ada limbah cairnya yang mungkin memunculkan pencemaran lingkungan. Batik apalagi kira-kira? Oh, di situ yang negatif-negatif apa? Nah, dari situ nanti materinya adalah anak-anak Anda, siswa Anda membuat penjernihan air. Nah, misalnya penjernihan air limbah, mengukur tentang kualitas air limbah, ya, pH-nya berapa, keasaman berapa, kemudian bau dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ, ya, tadi kira-kira hal yang bisa digunakan untuk mengurangi limbah cair batik itu apa? Nah, misalnya tadi Prof. Dewi sampaikan bisa penjernihan air. Jadi nanti siswa disuruh membuat suatu cara untuk ide-ide kreatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat batik. Itu namanya SSI. Oh. Oke, baik. Ya, jadi memunculkan ide untuk mengurangi limbah batik. Membuat ide suatu proyek yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi permasalahan. Nah, lingkungan. Misalnya batik tadi. Oh, batik ternyata membuat pewarnanya di situ menggunakan pewarna yang terkait dengan pewarna kimia. Nah, anak-anak memunculkan ide membuat pewarna alami. Nah, jadi nanti Anda etnonya nanti wawancara apa itu batik, proses pembuatan batik, bagaimana menghasilkan batik yang bagus, ciri-ciri batik yang bagus, bagaimana komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam batik. Nah, itu tanya di sana. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti menjadi suatu bentuk yang namanya etnovlog atau media pembelajaran. Nah, sehingga nanti pada proses membatik itu kan ada proses ngelorot, proses apalah, itu nanti digunakan sebagai sumber pembelajaran.
Ya, misalnya ngelorot-ngelorot itu sebenarnya suatu proses yang termasuk reaksi namanya reaksi hidrolisis atau reaksi apa. Oh, ada pembuatan batik dengan apa malam itu ya, pakai Iya. apa itu? Nah, itu namanya apa? Nah, itu sebenarnya konsep kimianya apa itu? Oh, ini mengandung konsep kimia yang terkait perubahan kalor atau apalah gitu. Jadi nanti SSI-nya adalah yang pertama, Anda harus menjelaskan sains-sains ilmiah yang terkait dengan proses membatik. Kemudian yang kedua, ya, menyampaikan permasalahan untuk mencari solusi dari peserta didik mengenai hal-hal yang ditimbulkan efek negatif dari proses membatik. Nah, jadi itu. Jadi judulnya nanti Anda bisa menggunakan ya model pembelajaran PBL terintegrasi Etno SSI atau model pembelajaran PJBL. Enak PJBL, Mbak. Ya, PJBL terintegrasi Etno SSI budaya batik dalam pembelajaran kimia untuk membekali kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Ya, kreatifnya apa, Prof? Tadi nanti anak-anak disuruh membuat misalnya aja penjernihan air. Anak-anak disuruh untuk merancang misalnya mengukur kualitas air limbah. Anak-anak disuruh berpikir kreatif membuat poster apa-apa yang terkait apa? Yaitu poster tentang pembuatan batik sampai pada upaya pencegahan limbah cair. Nah itu Mbak, nanti itu intinya itu. Nah, Oke, baik, terima kasih Prof. Lalu ya coba nanti untuk data-datanya itu gimana Prof? Kalau misal ya berarti nanti Anda data-datanya adalah kira-kira Anda itu SMA-nya di mana? saya di Kendal. Oh kamu Kendal. Iya. Loh, Kendal nih batik ada toh yo? Nih batik Iya. kalau ada nggak di Kendal batik? Kurang sih Prof sebenarnya kalau batik. Nah ya kalau begitu nanti datanya kamu harus wawancara ke. Nah Anda tahu si batik nanti di Semarang ya, di Gunung Pati. Nah wawancara di situ nanti hasilnya itu dibawa ke pembelajaran. Coba kalau di Kendal misalnya ada apa yang kira-kira yang ada kaitannya dengan lingkungan? Mangrove ada? Ada sih. Tapi Ada jauh nggak? Kalau makanan lokal, Kendal apa? Apa ya? Ya kamu, nah coba kalau Anda pengen batik ya silakan. Terserah ya. Nanti kalau waktu di Semarang Anda ke Ji Batik saja, ya. Itu di mana Prof? Di sekarang Gunung Pati. Oh, Nanti dari situ nanti digunakan untuk pembelajaran di Kendal. oke, baik Prof. Ya itu alternatif itu. Kalau alternatif kedua, Anda cari sesuatu yang menjadi isu-isu ya di masyarakat di situ apa? Oke. Pembuatan tahu, tempe dan sebagainya ada. Tempe bongkrek. Kalau tempe tahu yang biasa itu Prof, bukan yang Iya kan itu kan menimbulkan kalau waktu membuat tempe tahu itu kan ada baunya limbahnya. Iya. Kalau membuat tempe tradisional itu kan ada airnya nanti bau. Iya. Ada nggak yang seperti itu? Ada itu pencemarannya nanti di sungai Kali Blorong itu. Nah, monggo silakan. Itu ya, Mbak. Oh, Lebih baik yang seperti itu, yang dekat. Ya. oke. Ya. Nah, di dalam proses tadi tempe dan sebagainya tadi kan banyak konsep-konsep tentang fermentasi, perubahan karbohidrat menjadi apa, perubahan protein, kemudian ada kaitannya dengan cemaran lingkungan, misalnya gitu. Nanti ya. Jadi tadi yang Prof. Dami sampaikan, kalau tidak batik berarti Anda ambil pembuatan tempe atau tahu.
Oke. Ya, kas kendal. Oke. Oke, cukup. Nah, berikutnya siapa ini? Kamu, Mbak? Iya, Ikrimah. Prof.